Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi jalanan kota, dan menimbulkan suara gemuruh yang bergema di kejauhan. Dinda menekan gas mobilnya dengan hati-hati, melewati jalanan yang basah dan licin setelah seharian sibuk berburu barang antik di pasar loak. Tangannya sesekali melirik ke kursi penumpang, di mana sebuah boneka tua dengan gaun putih duduk diam. Wajahnya yang pucat tampak menatap lurus ke depan dengan ekspresi tersenyum samar. Boneka itu tampak seperti barang mahal. Meskipun sedikit usang, matanya bulat besar, nyaris seperti mata manusia, dan rambut coklatnya dikepang dengan pita merah pudar yang mulai robek di beberapa bagian. Dinda sebenarnya tidak pernah tertarik mengoleksi boneka, tetapi ada sesuatu tentang boneka ini yang menarik perhatiannya. Ia menemukannya di sudut toko barang antik yang gelap, tersembunyi di antara tumpukan pernak-pernik tak terawat. Pemilik toko, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput, terlihat ragu ketika Dinda bertanya tentang boneka itu. Itu sudah lama, ada di sini. Tidak ada yang mau membelinya, katanya dengan nada yang terdengar lebih seperti peringatan daripada sekadar informasi. Namun, Dinda tidak terlalu memikirkan kata-katanya. Ia membelinya dengan harga murah, berpikir mungkin boneka itu bisa dijual kembali dengan harga lebih tinggi setelah dibersihkan dan dirapikan. Setibanya di apartemennya, Dinda menggantung jaketnya yang basah di dekat pintu, lalu meletakkan boneka itu di meja dekat jendela ruang tamunya. Jendela besar itu menghadap ke jalanan sepi dengan lampu jalan yang berkedip-kedip, memberikan suasana agak suram di malam yang dingin. Dinda menghela napas panjang, merasa lelah setelah seharian berkeliling. Saat ia keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah, ia berhenti di tengah langkahnya. Matanya membelalak, napasnya tertahan. Boneka itu kini menghadap ke arah yang berbeda. Sebelumnya, ia meletakkannya menghadap ke jendela, tetapi sekarang boneka itu menatap lurus ke arah sofa, seolah-olah sedang memperhatikannya. Apakah ia salah ingat? Mungkin tanpa sadar ia menyenggolnya sebelum masuk ke kamar mandi. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Dengan enggan, Dinda melangkah mendekat, memegang boneka itu dan mengarahkannya kembali ke jendela. Ia tersenyum kecil, merasa konyol karena terlalu paranoid. Ini hanya boneka, tidak lebih. Dengan perasaan yang sedikit lebih tenang, ia mematikan lampu dan berjalan menuju kamarnya. Namun, bahkan setelah berbaring di tempat tidur, pikirannya masih tertuju pada boneka itu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, meskipun tidak ada siapapun di apartemennya selain dirinya sendiri. Beberapa jam berlalu, dan keheningan malam semakin pekat. Hanya suara detak jam yang terdengar, berdetak pelan di dinding. Dinda akhirnya terlelap, meskipun tidurnya tidak nyenyak. Tetapi tiba-tiba, di tengah tidurnya, ia terbangun. Bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang terasa salah. Ia menoleh ke pintu kamar yang sedikit terbuka, membiarkan cahaya redup dari ruang tamu menyelinap masuk. Matanya perlahan membiasakan diri dengan kegelapan. Saat itulah ia melihatnya. Boneka itu kini berdiri di ambang pintu kamarnya, posisi yang jelas bukan tempatnya semula. Gaun putihnya tampak pucat di bawah cahaya redup, dan kepala boneka itu miring sedikit ke samping, seolah sedang mengamatinya dengan ekspresi yang tak berubah. Senyum tipis yang kini tampak lebih mengerikan. Dinda membeku. Napasnya tercekat. Tidak mungkin. Ia yakin benar bahwa boneka itu diletakkan di dekat jendela. Tidak mungkin ada orang lain di apartemennya. Pintu depan terkunci. Tidak ada yang masuk. Namun, boneka itu sekarang ada di sana, di depan kamarnya, seperti sesuatu yang sengaja bergerak sendiri. Dinda menelan ludah, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya imajinasinya, mungkin ia tadi tanpa sadar memindahkan boneka itu dalam kondisi mengantuk. Tetapi pikirannya segera membantah. Tidak, ia yakin betul. Ia tidak pernah menyentuh boneka itu lagi setelah meletakkannya di dekat jendela. Suasana sunyi makin menegangkan. Dinda mencoba mengendalikan ketakutannya. Dengan tangan gemetar,
Ia menggapai ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya terang menerangi boneka itu, tetapi tidak ada yang aneh. Hanya benda mati yang berdiri di sana. Namun, ada sesuatu yang membuat perutnya bergejolak. Mata boneka itu, yang sebelumnya tampak kosong, kini seperti memiliki kilatan samar, seperti sedang menatapnya. Dinda tidak bisa tinggal diam lagi. Dengan langkah cepat ia bangkit dari tempat tidur, meraih boneka itu dengan kasar, dan melemparkannya kembali ke meja dekat jendela. Tangannya bergetar saat ia mencoba mengatur napas. Ia merasa bodoh karena takut pada benda mati. Tetapi ketidaklogisan situasi ini membuatnya panik. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala, meskipun matanya sulit terpejam. Pikirannya masih dihantui oleh pertanyaan yang tak bisa dijawab. Bagaimana bisa boneka itu berpindah tempat? Dan lebih penting lagi, apakah benar-benar hanya boneka? Dinda tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Sesuatu telah datang bersamanya dari toko antik itu, dan boneka itu bukan sekadar benda mati. Ia tidak menyadari bahwa kehadirannya telah membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur dan menunggu. Malam itu berakhir dengan Dinda terjaga hampir sepanjang waktu, matanya terus mengawasi boneka yang kini kembali berada di meja dekat jendela. Ia tidak berani mematikannya lampu. Perasaan gelisah yang tidak bisa ia jelaskan terus menghantui pikirannya. Pagi akhirnya datang, dan sinar matahari masuk melalui jendela apartemen kecilnya, membuat suasana sedikit lebih lega. Namun, meskipun matahari sudah bersinar, bayangan kejadian semalam masih belum hilang dari pikirannya. Dengan enggan, Dinda bangun dari tempat tidur dan melirik ke arah meja. Boneka itu masih ada di sana, persis seperti saat ia meletakkannya kembali. Ia menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang terjadi semalam hanyalah ilusi karena kelelahan. Mungkin pikirannya hanya mempermainkannya. Ia mencoba bersikap logis. Tidak mungkin boneka bisa bergerak sendiri. Itu hanya benda mati. Untuk mengusir perasaan tidak nyaman, ia memutuskan untuk menyingkirkan boneka itu. Ia bekerja dari rumah sebagai desainer grafis, sehingga hari-harinya lebih banyak dihabiskan di depan laptop. Musik diputar untuk mengusir kesunyian, dan ia berusaha fokus pada pekerjaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Setiap beberapa menit sekali, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Seperti ada mata yang terus memperhatikannya dari sudut ruangan. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Dinda mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaan paranoid karena kurang tidur. Namun, semakin sore, perasaan itu semakin kuat. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya, memperhatikannya dari kejauhan. Ia bahkan sempat menoleh beberapa kali untuk memastikan, tetapi tetap saja tidak ada siapapun. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri. Ia hanya terlalu tegang. Itu saja. Malam kembali tiba, dan Dinda mencoba mengatur pikirannya. Ia membuat teh hangat, duduk di sofa, dan menonton film untuk mengalihkan perhatiannya. Hujan kembali turun di luar jendela, menambah kesan sunyi di dalam apartemen. Namun, di tengah-tengah film yang sedang ia tonton, sesuatu terjadi. Tok, tok, tok. Dinda tersentak. Jantungnya langsung berdegup kencang. Itu adalah suara ketukan, tapi bukan dari pintu apartemennya. Suara itu berasal dari dalam kamarnya. Lebih tepatnya, dari dalam lemari penyimpanan di bawah tempat tidur. Dinda menelan ludah, tubuhnya langsung merinding. Ia mencoba mendengarkan lebih baik, memastikan apakah suara itu hanya ilusi pendengarannya. Namun, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak. Dari dalam lemari tempat ia menyimpan boneka tadi pagi. Dada Dinda terasa sesak, rasa takut perlahan menyelimuti dirinya. Tidak mungkin ada sesuatu di sana. Ia sendiri yang menutup kotak itu. Tidak ada binatang atau apapun di apartemennya yang bisa membuat suara itu.
Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya suara dari kayu lemari yang mengembang akibat perubahan suhu. Namun, sebelum ia bisa tenang, suara itu terdengar lagi. Lebih keras, lebih jelas. Tok, 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 dan kemudian sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Suara itu tidak lagi berasal dari lemari. Kali ini, suara itu datang dari jendela. Dengan sangat perlahan, Dinda menoleh ke jendela apartemennya yang besar. Nafasnya tercekat seketika. Boneka itu kini sudah kembali di sana. Duduk diam di meja dekat jendela, persis seperti semalam, dengan kepala miring sedikit dan ekspresi tersenyum yang kini terasa lebih jahat. Dinda tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku, dan ketakutan membanjiri pikirannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini terjadi lagi. Ia sendiri yang memasukkan boneka itu ke dalam lemari tadi pagi. Lalu bagaimana bisa? Dinda tersentak dari lamunannya ketika sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Boneka itu perlahan memiringkan kepalanya lebih jauh, seakan-akan sedang melihat ke arahnya. Jantung Dinda hampir berhenti berdetak. Ia tahu pasti, ia tidak berhalusinasi. Boneka itu benar-benar bergerak. Tanpa pikir panjang, Dinda langsung bangkit dari sofa. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari ke kamarnya, membuka lemari dengan kasar. Kotak karton yang seharusnya berisi boneka itu masih ada, tertutup rapat. Dengan tangan bergetar, ia menarik kotaknya dan membukanya dengan cepat. Kosong. Boneka itu sudah tidak ada di dalamnya. Dinda terduduk di lantai, tangannya mencengkeram dadanya yang terasa sesak. Ia tidak sedang bermimpi. Ini nyata. Boneka itu berpindah sendiri. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran rasionalnya sudah runtuh. Satu hal yang ia tahu pasti. Ia tidak ingin berada di apartemen ini sendirian malam ini. Ia meraih ponselnya dan menelepon sahabatnya, Rina, dengan suara panik. Rin, tolong. Datang ke apartemenku sekarang juga. Ada sesuatu yang tidak beres. Suaranya bergetar, hampir menangis. Rina terdengar khawatir. Aku ke sana sekarang. Dinda menutup telepon dan menatap ke arah boneka yang masih duduk di meja dekat jendela. Seolah-olah boneka itu sedang menertawakannya. Ia menggigit bibir, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia hanya perlu menunggu Rina datang. Tidak lebih dari 10 menit. Namun, di tengah keheningan yang mencekam, ia mendengar sesuatu lagi. Bukan suara ketukan kali ini, bukan suara lemari, tapi suara tawa pelan. Dan suara itu datang dari meja dekat jendela. Dinda mencengkeram ponselnya erat-erat, jari-jarinya gemetar. Suara tawa pelan yang barusan ia dengar membuat darahnya terasa membeku. Ia menatap boneka itu, masih duduk di sana, di meja dekat jendela, dengan kepala yang sedikit miring dan senyum tipis yang sama. Suara hujan di luar semakin deras, membuat suara di dalam apartemen semakin terasa sunyi dan menegangkan. Setiap detik yang berlalu, terasa seperti selamanya. Dinda mencoba mengatur napasnya, berusaha tetap tenang sambil menunggu Rina tiba. Ia tidak berani mendekati boneka itu, seakan-akan jika ia bergerak terlalu dekat, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Beberapa menit kemudian, suara ketukan keras terdengar di pintu apartemen. Dinda, ini aku Rina. Suara Rina terdengar sedikit khawatir. Rin, aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi ada sesuatu yang nggak beres di sini, kata Dinda dengan suara gemetar. Rina menatapnya dengan bingung, lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling apartemen yang tampak normal. Dinda, tenang dulu. Coba jelasin, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya. Dinda menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita tentang boneka itu, bagaimana ia membelinya, bagaimana boneka itu bergerak sendiri, suara ketukan dari dalam lemari, dan bagaimana ia menemukannya kembali di meja dekat jendela. Rina mendengarkan dengan seksama, sesekali melirik ke arah boneka yang masih duduk di sana. Kamu yakin gak salah ingat? Mungkin kamu yang gak sadar mindahin bonekanya sendiri? Rina mencoba berpikir logis. Tidak, Rin.
Aku yakin banget. Aku taruh boneka itu di dalam lemari, dan paginya aku pastikan kotaknya tertutup rapat. Tapi boneka itu tiba-tiba ada di sini. Dinda hampir menangis. Rina menatap boneka itu dengan perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu yang aneh, meskipun ia tidak mengalami langsung apa yang Dinda alami. Oke, kalau begitu, kita buang saja boneka ini. Mungkin ada sesuatu yang enggak beres dengannya. Tanpa ragu, Rina mengambil boneka itu dengan cepat, meskipun ada rasa tidak nyaman saat tangannya menyentuhnya. Gaun boneka itu terasa lebih dingin dari yang ia bayangkan. Ia berjalan ke dapur, membuka tempat sampah, dan melemparkannya ke dalam dengan kasar. Selesai. Kita nggak usah mikirin ini lagi. Dinda mengangguk, meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang. Setidaknya, sekarang boneka itu sudah dibuang. Ia berharap malam ini akan lebih tenang. Namun, harapannya hancur dalam hitungan jam. Ketika mereka hendak tidur, sesuatu terjadi. Suara, tawa itu kembali terdengar. Dan ketika mereka menoleh ke meja dekat jendela, boneka itu sudah ada di sana lagi. Rina dan Dinda menjerit bersamaan. Tidak mungkin. Rina sendiri yang baru saja membuang boneka itu ke tempat sampah. Tapi sekarang, boneka itu sudah kembali ke tempatnya. Mereka berdua terpaku dalam ketakutan. Tidak ada penjelasan logis untuk ini. Rina, yang awalnya tidak percaya, kini mulai merasakan teror yang sama seperti Dinda. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dinda, kita harus keluar dari sini, katanya dengan suara gemetar. Mereka berdua mengambil jaket dan ponsel, lalu berlari keluar apartemen tanpa menoleh ke belakang. Mereka tidak peduli hujan yang masih turun deras. Yang penting, mereka bisa menjauh dari apartemen itu. Setelah beberapa jam menginap di rumah Rina, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari tahu tentang asal-usul boneka itu. Rina membuka internet dan mulai mencari informasi tentang toko barang antik tempat Dinda membelinya. Anehnya, tidak ada informasi sama sekali. Toko itu tidak memiliki daftar online, tidak ada ulasan, seakan-akan tempat itu tidak pernah ada. Aku nggak ngerti, Rin. Aku jelas-jelas beli boneka itu di sana. Dinda frustasi. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke lokasi toko itu keesokan harinya. Namun, yang mereka temukan justru sesuatu yang lebih mengerikan. Di tempat yang seharusnya menjadi toko barang antik, kini hanya ada bangunan kosong yang tampak sudah lama tidak digunakan. Cat temboknya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan pintunya tertutup rapat dengan rantai berkarat. Mereka saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak mungkin. Aku kesini kemarin. Dinda merasa kepalanya berputar. Seorang pria tua yang lewat melihat mereka berdiri kebingungan dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini?" "Kami mencari toko barang antik yang ada di sini kemarin," jawab Rina. Pria tua itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menggeleng pelan. Toko ini sudah tutup lebih dari 10 tahun yang lalu, setelah pemiliknya meninggal. Dinda merasa darahnya membeku. Pria tua itu menggeleng lagi. "Kalau kalian mengambil sesuatu dari toko ini, kembalikan. Ada alasan kenapa tempat ini ditinggalkan." Dinda dan Rina saling pandang, jantung mereka berdetak cepat. Boneka itu bukan sekadar boneka, ada sesuatu di dalamnya. Tanpa membuang waktu, Dinda dan Rina kembali ke apartemen. Mereka tidak lagi ingin menyimpan boneka itu. Mereka ingin menyingkirkannya sekali, dan untuk selamanya. "Rin, boneka itu..." Sebelum mereka bisa bereaksi, suara seretan terdengar dari kamar Dinda. Perlahan-lahan, pintu kamar Dinda terbuka sendiri. Dan di tengah kamar yang gelap, boneka itu duduk di atas ranjangnya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berubah. Senyumnya lebih lebar. Mata hitamnya kini tampak lebih hidup. Gaunnya tampak lebih bersih, lebih terang. Seolah-olah boneka itu semakin kuat. Dan kemudian, boneka itu tertawa. Bukan suara tawa kecil seperti sebelumnya, tapi tawa panjang, yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Mereka tidak berpikir panjang lagi. Dinda mengambil boneka itu, dan membawanya keluar,
berlari secepat mungkin menuju jembatan di dekat apartemennya. Dengan segala tenaga, ia melempar boneka itu ke sungai yang mengalir deras di bawah jembatan. Boneka itu tenggelam perlahan, senyumannya masih terlihat hingga akhirnya hanyut dalam kegelapan air. Dinda dan Rina terengah-engah. Mereka tidak tahu apakah ini sudah berakhir, tapi mereka berdoa bahwa boneka itu tidak akan pernah kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, apartemen Dinda terasa sunyi. Namun, saat ia hendak tidur, matanya menangkap sesuatu di luar jendela. Di seberang jalan. Di bawah lampu jalan yang redup, sesuatu berdiri diam. Sebuah sosok kecil, dengan gaun putih dan rambut kepang merah. Sosok itu tersenyum.